Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di pertama matematika untuk hari ini, yang kelas 11. Saya akan lanjutkan di bab logika matematika, tapi di materi lingkaran dan kesetaraan, kemudian materi penarikan kesimpulan sama kuantar. Oke, sebelum saya mulai, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja, tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Ya, untuk lingkaran dan kesetaraan pernyataan majemuk ini saya akan bahas lebih ke implikasi, karena ya bentuk implikasi ini nanti menjadi bentuknya itu banyak, ada di converse, inverse, dan kontraposisi. Di sini saya akan menjelaskan melalui tabel kebenaran, dan di sini ada pernyataan P dan Q. Pernyataan P yang selalu benar-benar dan salah-salah, Q benar salah benar salah. Oke. Karena ini kita membahas lingkaran atau negasi, maka kita harus membuat negasi dari dua pernyataan ini juga. Berarti negasi P dan negasi Q. Karena pernyataan P ini benar sini, berarti nanti negasi P-nya adalah salah, salah, benar, benar. Yang Q benar, salah, berarti negasi Q-nya salah, benar. Oke, implikasi. Kan jika P maka Q, bacanya ya. Jika P maka Q, berarti jika benar maka benar, benar. Implikasi akan bernilai salah ketika yang pertama, pernyataan pertama benar, pernyataan keduanya salah, itu salah, yang lain bernilai benar. Sekarang bentuk lain implikasi adalah converse. Converse itu dibalik ya, berarti jika Q maka P. Kita lihat jika Q maka P, berarti dibacanya dari Q. Jika benar maka benar, benar. Nah, kata tadi kan implikasi itu kan akan bernilai salah ketika pernyataan pertama benar. Berarti ini kan tadi converse itu kan dari Q sampai ke P ya. Berarti ini benar, jika benar maka salah, maka sininya salah. Sekarang inverse. Inverse itu negasi semua, jadi negasi, jika negasi P maka negasi Q. Berarti kita lihatnya dari negasi semua. Negasi P kan salah, jika salah maka benar. Gitu ya. Sekarang kontraposisi dibalik, jika negasi Q maka negasi P. Berarti sama juga, berarti perhatikan ini diawali dari negasi Q, berarti kamu bacanya, kalian nanti ini bacanya dari negasi Q ke negasi P. Hasilnya seperti ini. Diperhatikan dari implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi keempat itu ada yang setara atau sama, yaitu implikasi samanya dengan kontraposisi ya. Ini lihat, benar salah benar benar, benar salah benar benar, berarti ini setara. Tanda sama dengan tiga ini adalah kesetaraan atau ekuivalen, sama. Kemudian converse sama dengan inverse ya, nih. Oke, setelah itu lanjut bentuk kesetaraan lain. Implikasi juga setara dengan nilai kebenaran negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Kalian bisa nanti coba mungkin untuk penugasan yang materi logika ya. Silakan coba buat tabel kebenaran seperti ini, tapi khususnya yang jika ini P Q negasi, kemudian cari yang ini, apakah benar antara jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Coba nanti difotokan aja, terus kirim di absen kelas masing-masing. Kemudian lanjut lingkaran atau negasi dari pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ada ini kan disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi. Lah kalau tanyakan lingkaran atau negasinya, ketika ada negasi di luar seperti ini, berarti nanti dinegasikan semua. Berarti negasi P kalau disjungsi berarti nanti jadinya konjungsi. Nah ini konjungsi ya. Kalau konjungsi jadi disjungsi, kalau disjungsi jadi konjungsi. Jadi kalau misalkan dan menjadi negasinya atau, jika negasinya atau menjadi dan. Nah sekarang kalau negasi dari implikasi adalah menjadi keevalennya adalah P dan negasi Q. Jangan kebalik sama yang setara ya. Implikasi akan bernilai sama dengan negasi P atau Q. Nah, kalau ini negasi dari implikasi adalah dan negasi Q. Kemudian biimplikasi itu negasinya adalah negasi P
jika dan jika Q, atau P jika dan jika negasi Q. Contoh seperti ini, ada tabel kebenaran, ini Q ya. Tabel kebenaran PQ, kemudian kalian diminta untuk negasi P atau Q, nilai kebenarannya gimana? Berarti kalian harus ini jawab, tanyakan nilai kebenaran untuk itu melengkapi. Berarti kalian harus melengkapi membuat negasi P-nya. Negasi P berarti kan karena P-nya itu benar-benar salah-salah, negasi P-nya adalah salah-salah, benar-benar. Dibaca. Ini kan negasi P atau Q, berarti baca dari negasi P dulu. Salah atau benar, berarti benar. Kalau atau itu kan akan bernilai konjungsi, dijungsi atau itu kan akan bernilai salah ketika keduanya salah. Ini ya, berarti jawabannya adalah benar, salah, benar-benar. Seperti itu. Kemudian namanya kuantor. Yang dinamakan kuantor itu ada dua, ada kuantor universal dan eksistensial. Kalau lambangnya kebalik itu dibaca untuk semua atau untuk setiap. Tapi kalau bentuknya kebalik itu dibacanya terdapat atau ada. Dan ingkarannya sama kayak tadi, jika ingkarannya dari universal itu berarti jadi eksistensial. Kalau eksistensial ingkaran jadi universal. Misal gini, contoh negasi dari jika ada ujian sekolah maka semua siswa belajar dengan rajin. Kan ada, berarti kan eksistensial, semua kan universal. Lah negasi dari jika P maka Q kan negasinya kan P dan negasi Q ya. Berarti nanti karena ini ada semua maka jadi ada ada ujian sekolah dan beberapa siswa tidak belajar dengan rajin. Oke, sekarang penilaian kesimpulan. Penilaian kesimpulan ada 3, ponens, tolens, dan silogisme. Kalau ponens itu premis atau pernyataan pertamanya jika P maka Q, premis keduanya P, kesimpulan jadi Q. Tolens jika P maka Q, premis keduanya negasi Q, kesimpulannya negasi P. Sedangkan kalau silogisme jika P maka Q, kemudian pernyataan kedua atau premis keduanya jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Contoh, pernyataan pertama, jika Tio kehujanan maka ia sakit. Ini berarti P, Q. Premis keduanya jika Tio sakit maka ia demam. Jika Q maka R. Kesimpulannya berarti kan ini silogisme ya. Kalau bentuknya P, Q, QR berarti kesimpulannya silogisme, berarti PR. Kesimpulannya PR berarti P-nya adalah Tio kehujanan maka R-nya demam maka ia demam. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Silakan jika ada yang mau tanyakan di grup kelas masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.